Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadzul Makhluk dengan NIM 101092400016. Saya di sini ingin mempresentasikan ringkasan elektromagnetika dari semester 3 awal, yaitu dari bab 1 sampai bab 12. Saya di sini juga sudah membuat PPT-nya, Pak. Oke. Nah, kita masuk ke PPT-nya. Hmm, oke, kita masuk ke ringkasan anak Romanika semester 3, yaitu dengan saya sendiri tadi yang sudah saya sebutkan, Fajar Maruf dengan NIM 10 10 924 00016. Oke, kita masuk ke bab pertama, yaitu analisis vektor dan sistem koordinat. Vektor dan notasi. Vektor itu adalah besarnya yang memiliki magnitudo dan arah. Sedangkan notasi adalah A sama dengan A X vektor plus A Y Z vektor plus A Z K vektor. Sedangkan untuk magnitudo sendiri itu ada mutlak A sama dengan akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Nah, di sini juga ada unit vektor, yaitu A vektor sama dengan A per mutlak A, yaitu maksudnya sama dengan 1. Nah, di sini kita masuk ke operasi vektor. Itu ada dot produk, yang artinya A dot B sama dengan AX BX plus AY BY plus AZ BZ sama dengan mutlak A kali mutlak B kali cos theta, hasilnya scalar. Nah, di sini juga ada scalar cross produk, artinya A kali B. Itu sama dengan mutlak A kali mutlak B kali sin theta n vektor, yang artinya vektor tegak lurus. Nah, terakhir ada proyeksi, yaitu scalar project sama dengan A dot B vektor, yaitu vektor project sama dengan A dot B vektor kali B vektor. Oke, lanjut. Masih di bab pertama, itu masih ada sistem koordinat. Itu adalah Cartesian, yang artinya itu ada X, Y, Z. Nah, ini juga ada P itu sama dengan X, Y, Z. Ini adalah contohnya dari Cartesian. Nah, yang kedua ini ada silinder, yaitu P, Pi, Z, yang artinya X-nya itu P cos Pi, Y itu P sin Pi, untuk Z itu sama dengan Z, untuk P-nya itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, terus yang ketiga itu ada spherical, yang artinya R, theta, theta, pi. Itu ada X sama dengan R sin theta cos pi, Y sama dengan R sin theta sin pi, Z sama dengan R cos theta. Nah, untuk R-nya itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Oke, lanjut ke bab kedua. Nah, ini nanti kata semua. Oke, bab kedua itu adalah medan listrik dan medan magnet. Nah, di sini ada muatan listrik atau charge, yaitu muatan proton dengan rumus plus E. Untuk elektron adalah min E. Nah, N itu nilainya itu 1,60 kali 10 pangkat min 19 Celcius. Nah, terus ada lagi nih. Dari muatan listrik itu ada hukum kekekalan muatan. Terus ada transfer muatan yang artinya dalam otak, induksi, dan grounding. Selanjutnya di buku itu ada gaya kolom yang arti ya atau bahasa Inggris itu electric force. Untuk S-nya itu rumusnya K sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat dikali R vektor. Ini tuh rumusnya bisa juga dengan kakiku robek-robek kalau ingin cepat hafal. Nah, untuk K-nya sendiri itu berapa? K-nya itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dengan satuan N M persegi per C pangkat 2. Itu adalah konstanta kolom. Nah, terus ada lagi nih di kolom itu namanya muatan sejenis. Itu artinya tolak menolak. Sedangkan untuk muatan berbeda itu tarik menarik. Oke, kita lanjut masih di bab 2 ada medan listrik atau electric field. Untuk
E-nya itu rumusnya F per Q sedang sama dengan K kali Q per R kuadrat kali R vektor. Atau bisa juga dengan kaki robek-robek kalau mau cepat dihafalnya. Nah, di Indonesia juga ada arah nih, yaitu keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Untuk satuannya itu adalah N per C atau V per meter. Ya, terus ada prinsip superposisi yaitu E total sama dengan sigma I. Oke, ini ada medan magnet atau magnetic field, yaitu ada wilayah di sekitar magnet, itu ada kutub, itu ada di utara, N dan selatan S. Nah, untuk arahnya itu dari N ke S. Untuk satuannya adalah Tesla. Dan untuk rumusnya itu ada 1T sama dengan 1N per A dot M sama dengan 10 pangkat 4 jauh. Oke, kita masih di bab 2, yaitu ada gaya Lorentz. Gaya magnetik akibat interaksi muatan atau arus dengan medan magnet. Nah, untuk muatan sendiri ini, F-nya itu adalah Q dikali V kali B. Nah, untuk kawat berarus itu rumusnya F sama dengan 1 atau I kali L kali B. Untuk untuk F-nya itu sendiri adalah QVB atau sin theta, itu magnitudo. Untuk arahnya itu adalah pakai kaidah tangan kanan. Dan itu ada Hahn effect, yaitu elektron berbelok dalam plat konduktor. Karena medan magnet menghasilkan tegangan Hahn. Oke, kita lanjut ke bab 3, yaitu ada integrasi vektor dan persamaan Maxwell di bagian pertama. Nah, di sini itu ada namanya flux listrik, yaitu electric flux. Itu ada bentar Pak. Oke, kita lanjut. Itu flux listrik, itu electric flow. Di sini ada P kali E itu sama dengan E dot dA. Oke, untuk jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan, itu dalam pengertian dari flux listrik. Nah, untuk satunya itu ada N dot atau N kali M persegi per C atau V kali M. Nah, ini itu di bab itu adalah hukum Gauss untuk medan listrik. Untuk rumusnya itu adalah ini. Oke, kita lanjut. Ini tuh caranya itu namanya Pi kali S dengan integral E, terus ini dikali dA. Nah, jadi kita mesti kan. Yang adalah integral tertutup E kali dA sama dengan Q N cross per epsilon 0. Nah, di sini untuk sorry, lanjut. Untuk epsilon 0 itu nilainya 8,854 kali 10 minus 12, misalnya F per N. Itu permisivitas ruangan hampa. Nah, sedangkan untuk flux total melalui permukaan tertutup itu sama dengan muatan total di dalam per epsilon 0. Oke, kita masih di bab ketiga, itu ada hukum Gauss untuk medan magnet. Yaitu integral tertutup B kali dA sama dengan 0 untuk flux magnetik total melalui permukaan tertutup sama dengan 0. Terus tidak ada monopoli magnetik atau kutub magnet selalu berpasangan. Oke, kita lanjut ke masih di bab 3. Nah, di sini ada flux. Ini sudah ya, ini sudah. Oke, sepertinya saya ke double. Ini tadi sudah, yang ini enclose untuk epsilonnya 8,854. Oke, kita lanjut saja. Oke, di sini. Itu kita masuk ke bab 4. Persamaan Maxwell integral bagian 2. Nah, di bab 4 ini ada namanya hukum Faraday untuk hukum Faraday sampai Maxwell. Faraday Maxwell.
Nah, itu rumusnya adalah integral tertutup E kali dl sama dengan min dp d per dt. Nah, untuk medan magnet yang berubah terhadap waktu menghasilkan medan listrik. Untuk GGL induksinya itu adalah min dp d per dt. Nah, terus ini ada ininya ketika konduktor memotong medan magnet, GGL terinduksi. Nah, untuk hukum lesnya itu adalah arah arus induksi melawan perubahan flux magnet. Oke, masih jam 4 adalah di sini ada hukum ampere yang rumusnya integral tertutup B kali dl sama dengan mu 0 I enclosed. Nah, untuk nilai sendiri itu nilainya 4 pi kali 10 pangkat min 7 H per M. Itu satunya. Itu adalah permeabilitas ruangan hampa. Terus ada integral medan magnet pada lintasan tertutup sebanding dengan arus yang dilingkupi. Nah, untuk hukum ampere Maxwell itu adalah rumusnya integral tertutup B kali dl sama dengan mu 0 I plus mu 0 epsilon 0 kali dp E per dt. Nah, untuk medan magnet dihasilkan oleh yang pertama, satu, arus konduksi, satu. Dua adalah arus displacement, epsilon 0, dp E per dt. Nah, lalu arus displacement itu adalah perubahan medan listrik terhadap waktu. Oke, kita masuk bab 5. Diferensiasi vektor dan persamaan Maxwell bagian 1. Nah, untuk operator del, ini artinya dodo. Ini artinya del. Nah, del ini rumusnya dodo per dodo x I vektor plus dodo per dodo y vektor plus dodo per dodo z k vektor. Nah, untuk operator diferensial vektor itu adalah operator del. Nah, terus masuk ke divergensi atau divergens. Untuk div f itu sama dengan dot eh, del dot p sama dengan dodo fx per dodo x plus dodo fy per dodo y plus dodo nz per dodo z. Nah, untuk hasilnya itu adalah skalar. Terus mengukur sumber atau sink dari medan vektor. Terus divergens 0, divergens itu lebih dari 0, itu sama dengan sumber. Nah, untuk yang kurang dari 0 adalah sink. Kalau sama dengan 0 tidak ada sumber atau sink. Oke, masuk ke masih di bab 5 adalah curve atau rotasi. Curve sama dengan F sama dengan dot kali F. Hasilnya vektor. Mengukur rotasi medan vektor. Arah curve adalah sumber rotasi. Untuk magnitudo curve adalah besar rotasi. Ini adalah rumusnya. Itu dot kali F sama dengan I dk dodo per dodo X dodo per dodo Y dodo per dodo Z. Ini adalah Fx, Fy, dan Fz. Lanjut. Saya masih di bab 5 itu di sini ada divergensi dalam berbagai koordinat. Di sini ada 3 ya, ada kartesian yaitu dot dot f itu rumusnya dodo fx per dodo x dodo fy per dodo y plus dodo fz per dodo z. Silinder dot kali f itu adalah 1 per p kali dodo terus vp per dodo p plus 1 per p kali dodo f p per dodo p plus dodo fz per dodo z. Untuk predikal sendiri adalah dot kali f dot dot f, yaitu rumusnya 1 per r kuadrat kali dodo dikali r kuadrat fr per dodo r plus 1 per r sin theta kali dodo dikali sin theta f theta per dodo theta plus 1 per r sin theta kali dodo fp per dodo pi. Good. Nah, masuk ke bab 6 nih, persamaan Maxwell, diferensial bagian 2. Di bab 6 ini adalah masih ada di persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial. Yang pertama itu adalah hukum Gauss-Maxwell. Yang rumusnya dot, dot kali dot E sama dengan PV per epsilon 0. Nah, untuk divergensi medan listriknya itu adalah densitas muatan volume. Nah, yang
kedua adalah hukum Gauss untuk magnetik. Untuk rumusnya dot kali dot B sama dengan nol. Untuk divergensi medan magnet sama dengan nol. Tidak ada monopol. Oke. Terus bab 6 yaitu yang ketiga. Hukum Faraday Maxwell yang rumusnya dot kali E sama dengan min dodo B per dodo T. Untuk kalau medan listrik itu sama dengan negatif laju perubahan medan magnet. Nah, untuk medan magnet yang berubah menghasilkan medan listrik. Terus yang keempat adalah hukum Ampere Maxwell, yaitu rumusnya dot kali B sama dengan mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 kali dono E per dono T. Untuk medan magnet itu sama dengan densitas arus plus arus displacement. Nah, untuk medan magnetnya itu dihasilkan oleh arus dan perubahan medan listrik. Oke, kita masuk ke bab 8, karena bab ini itu adalah tes UTS. Oke, masuk ke bab 8, itu ada persamaan gelombang. Nah, di sini persamaan gelombang itu rumusnya dot kuadrat E dikurangin epsilon 0, mu 0 epsilon 0 kali dodo kuadrat E per dodo T kuadrat itu sama dengan 0. Untuk yang rumus kedua ada dot kuadrat B min mu 0 epsilon 0 kali dodo kuadrat B plus per dodo T kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk persamaan gelombang itu homogen dalam ruang bebas. Gelombang di bidang seragam itu universe plane wave. Di sini ada tiga bagian. Yang pertama ada variasi medan hanya pada arah propagasi, misal arah Z. Terus dodo per dodo X sama dengan dodo per dodo Y itu sama dengan 0. Nah, untuk gelombang merambat itu E sama dengan Z, T sama dengan nol aduh, ingat. 0 cos omega T dikurang BZ. Oke, lanjut. Masih di bab 8 itu ada di sini ada parameter gelombang, bilangan gelombang B. Nah, untuk B sendiri itu rumusnya omega per C, yang artinya itu sama dengan 2 pi per lambda. Nah, untuk yang sendiri itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Itu adalah kecepatan cahaya. Sedangkan untuk panjang gelombang atau lambda itu adalah rumusnya lambda sama dengan 2 pi per B atau sama dengan C per M atau sama dengan pi P per M. Itu adalah kecepatan fase, itu Vp. Nah, untuk Vp-nya sendiri itu adalah W per B sama dengan C dalam ruang hampa. Untuk frekuensinya itu adalah F sama dengan omega per 2 pi atau C per lambda. Oke. Lanjut masih di bab 8, impedansi intrinsik ruang bebas. Mu 0 sama dengan akar dari mu 0 per epsilon 0 sama dengan 120 pi atau nilainya 377 ohm. Itu adalah rasio medan listrik dan magnet. Itu rumusnya E per H sama dengan mu 0. Hubungan E dan H adalah E tegak lurus H, E tegak lurus dan arah propagasi. H tegak lurus arah propagasi. Terus E kali H adalah menunjukkan arah propagasi. Untuk medan harmonik, waktu adalah pasor. E, Z, T adalah RE kali E vektor Z, E pangkat J omega T. Untuk E, Z itu adalah E0 E pangkat min JBZ. Oke, kita masuk ke bab 9, karakteristik material. Jenis material itu adalah konduktor, yaitu banyak elektron bebas, arus konduksinya itu J sama dengan sabar. Itu sik- hmm, hmm. Dia sama dengan sigma E, itu sigma sama dengan koneksi satuannya S per M. Contohnya itu ada logam atau ada Cu, Al, dan Ag. Nah, kedua itu ada dielektrik atau insulator. Itu muatan terikat, tidak bebas bergerak. Nah, terus polarisasinya saat ada medan listrik. Terus itu untuk menyimpan energi listrik. Untuk permitivitasnya itu adalah epsilon sama dengan epsilon R epsilon 0. Oke, masih juga kemudian itu material. Yang ketiga adalah material magnetik. Itu adalah magnet
potensasi saat ada medan magnet. Terus ada permeabilitas untuk mu dengan mu r mu nol. Oke, untuk klasifikasinya itu adalah dia magnetik. Mu R kurang dari satu itu sedikit ditolak magnet. Untuk parameternya itu adalah mu R lebih dari satu itu sedikit ditarik magnet, dan ada ferromagnetik. Mu R kurang dari satu sangat ditarik, lebih dari satu sangat ditarik magnet. Nah, apa sih hubungan dari D, E, B, H dalam material? Untuk D sendiri itu adalah epsilon E sama dengan epsilon 0, epsilon RE. Itu adalah densitas flux listrik. Untuk B itu adalah mu H sama dengan mu 0 mu RH. Itu adalah densitas flux magnet. Masih di kalkulus material, itu adalah konduktivitas material. Itu adalah hukum Ohm atau J sama dengan sigma E. Terus sigma sama dengan NE kuadrat T per ME. Untuk N itu adalah densitas elektron. Untuk S sendiri ada muatan elektron, dan T itu adalah waktu tumbukan. Nah, untuk dielektrik dan polarisasi adalah P sama dengan X E epsilon 0 E itu adalah polarisasi, X E adalah susceptibilitas listrik. Untuk epsilon R sama dengan 1 plus X E itu adalah permitivitas relatif. Nah, untuk magnetisasinya itu adalah M sama dengan X, MH adalah magnetisasi, XM adalah susceptibilitas magnetik. Untuk mu R sama dengan 1 plus XM permeabilitas relatif. Nah, kita masuk ke bab 10 adalah kondisi batas. Kondisi batas adalah untuk medan listrik. Yang pertama, komponen normal yang rumusnya D1 N min D2 N sama dengan Ps. Untuk epsilon E1, epsilon 1 E1 N dikurang epsilon 2 E2 N sama dengan Ps. Nah, Ps itu sendiri adalah densitas muatan permukaan. Yang kedua adalah komponen tangensial, yaitu ada E1 T sama dengan E2 T. Ya, terus itu adalah komponen tangensial medan listrik kontinu. Oke, masih di bab 10, kondisi batas. Kondisi batas untuk medan magnet. Sabar. Oh, yang tadi itu medan listrik, ini medan magnet. Nah, untuk komponen normal itu adalah B1N sama dengan B2N. Mu1H1N sama dengan mu2H2N. Nah, untuk komponen normalnya itu densitas flux magnet kontinu. Yang kedua itu adalah komponen tangensial itu H1T min H2T sama dengan K kali N vektor. Untuk kami itu adalah densitas arus permukaan, sebetulnya A per M. Jika tidak ada arus permukaan, berarti H1T sama dengan H2T. Oke, kita masih jawab dulu adalah kondisi batas khusus, batas konduktor dan dielektrik. Untuk E tangensial sama dengan 0 pada permukaan konduktor, H tangensial itu adalah sama dengan K, arus permukaan. Untuk D normal adalah PS, muatan permukaan. Nah, untuk batas dielektrik dan elektriknya itu adalah E1 T sama dengan E2 T. Untuk epsilon 1 E1 N itu sama dengan epsilon 2 E2 N. Jika tidak ada muatan permukaan. Oke, kita masuk ke bab 11 itu medan statis. Medan statis elektrostatis berarti dot kali S sama dengan 0. Untuk medan konservatif, untuk S sama dengan min dot P sama dengan medan dari potensial. Dot kuadrat P sama dengan min P V per epsilon. Itu adalah persamaan Poisson. Nah, terus ada dot kuadrat P sama dengan 0 adalah persamaan Laplace jika P sama dengan 0. Untuk potensial listrik itu adalah P sama dengan min integral X dot dl. Untuk satunya adalah volt. Untuk beda potensialnya adalah VAB sama dengan VA min VB. 12 itu adalah medan magnetostatis. Itu adalah dot kali dot B sama dengan 0, dot kali H sama dengan J, dot sama dengan B sama dengan dot kali A. Itu untuk potensial vektor magnetik. Untuk dot kuadrat A sama dengan min mu J. Itu adalah persamaan kosion untuk A. Untuk hukum Biot-Savart adalah dB sama dengan mu 0 per
4pi kali mutlak D kali R vektor per R kuadrat. Nah, terus untuk itu ada medan magnet dari elemen arus. Nah, masih di kelas itu adalah kapasitansi dan induktansi kapasitansi. Yang satunya adalah C. Nah, C itu rumusnya Q per P. Terus satunya adalah farad. Untuk kapasitor kelas paralelnya itu adalah C sama dengan epsilon A per D. Untuk induktornya itu adalah satunya L. Nah, rumus A sendiri itu adalah P per I sama dengan integral B dot di A per I. Terus satunya adalah Henry. Untuk selonetnya itu adalah L sama dengan mu N kuadrat AL. Nah, ini kita masuk ke energi tersimpan yang rumusnya WE sama dengan setengah CV kuadrat sama dengan setengah integral epsilon E kuadrat dV. Untuk WM-nya itu setengah LI kuadrat sama dengan setengah integral B kali H dV. Oke, kita masuk ke bab terakhir adalah rangkuman persamaan Maxwell. Untuk bentuk integralnya adalah integral tutup E dot di A sama dengan Q per epsilon 0 itu Gauss Maxwell. Untuk integral tutup B dot di A sama dengan 0 untuk Gauss magnetik. Untuk integral tutup E dot di L itu sama dengan min d pi B per dt untuk paralel sampai Maxwell. Untuk integral tutup B dot di L sama mu 0 I plus mu 0 epsilon 0 dt E per dt itu adalah Ampere Maxwell. Untuk bentuk diferensialnya itu adalah dot kali dot dot E sama dengan P per epsilon 0 dot dot B sama dengan 0 dot kali E sama dengan min do B per do T. Untuk dot kali B sama dengan mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 do E per do T. Oke, mungkin itu saja yang saya pahami di semester 3 ini. Itu sudah saya rangkum sebaik-baik mungkin. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.